Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Apa kabar semuanya, teman-teman? Ini masih di suasana pandemi ya. Sudah bosankah dengan kondisi saat ini? Bingung mau apa? Baca medsos barangkali sudah tidak sempat atau bosan. Ini punya saya juga hampir tidak terbaca semuanya ini ya. Saya hanya membaca yang penting-penting ini. Ratusan, kadang 1000 lebih ya postingan tidak sempat terbaca. Paling sesekali saya hanya memeriksa konten YouTube saya dan sesekali juga buat konten. Kemudian mungkin teman-teman juga sudah mulai bosan untuk lihat postingan-postingan kawan di medsos seperti di Facebook ya, sama ya. Kadang-kadang nggak sempat. Saya di Facebook paling cuma memposting karya-karya saya saja, hampir tidak pernah saya memposting yang nggak terlalu berguna ya. Ini postingan kawan nih. Kalau saya rata-rata ya posting ini karya-karya saya. Terus barangkali juga sudah banyak yang bosan untuk sekedar ikut webinar. Ini masa pandemi itu menjamurnya kegiatan webinar ya. Hari ini saja saya juga harus mengikuti webinar dari institusi sekolah saya sendiri ya. Jadi wajib untuk ikut, mungkin terkait dengan peringatan Maulid Nabi atau apa ya. Untuk masalah webinar menurut saya tidak ada larangan. Semuanya bisa ikut, cuman yang kadang-kadang bikin agak menarik itu kalau webinar itu ternyata kawan-kawan ada yang hanya mengejar sertifikat. Kemarin saya sempat membuat screenshot, kalau nggak salah itu ada satu webinar itu saya lihat di webinarnya tidak pakai Zoom untuk narasumber, tapi untuk peserta itu hanya dikasih link YouTube gitu loh. Kalau nggak salah dari Kementerian Pendidikan. Di chatnya itu kebanyakan nanya mana link absensinya. Itu kelihatan banget bahwa peserta webinarnya itu hanya mengandalkan kehadiran hanya untuk sertifikat. Kalau menurut saya buat apa kalau kita hanya mengejar sertifikat? Kalau ikut webinar, pilihlah topik yang menarik dan bermanfaat bagi kita ya, untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan kita. Bukan sekedar sertifikat. Kalau sertifikat nanti penilaiannya hanya digunakan untuk kenaikan pangkat misalnya. Buat apa kita naik pangkat tapi kalau keterampilan kita nggak ada, gitu loh. Itu kawan-kawan ya, pilih saja webinar yang bermanfaat. Ini kalau saya searching di sini ya, video-video tentang webinar banyak banget nih. Lihat nih ada dari mana saja ini. Future Energy, webinar seri 1, telaah komprehensif metode, banyak sekali. Kalau saya mencari webinar yang kita bisa masuk ke dalam Zoom, kita bisa interaksi tanya jawab. Kalau kita hanya ditaruh di YouTube, ya buat apa? Kita hanya untuk meningkatkan viewer, pemilik konten saja. Ya, ini dari Kumparan, macam-macam ini banyak, hampir tiap hari itu webinar banyak tawaran kalau kita mau berburu dan mau ngumpulin sertifikat itu bisa-bisa sertifikat bisa dijilid itu ya karena terlalu banyak. Nah, kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengusir kejenuhan di masa pandemi. Baca WhatsApp sudah bosan ya kan? Kemudian mau webinar juga sudah ngantuk-ngantuk. Mau bikin konten YouTube nggak ada ide. Nah, sekarang baca berita saja. Kita berlangganan koran digital gratis. Di mana? Sini. Microsoft itu punya aplikasi namanya Microsoft Edge ya. Ini logonya kayak gini ya, Microsoft Edge. Ini tadi udah saya buka, saya tutup lagi. Nah, ini tulisannya kalau kita sorot itu Microsoft Edge itu Microsoft Edge EDGE ya. Di sini kita seperti punya koran digital tapi gratis, nggak perlu bayar. Sebenarnya ada sih yang berbayar, yang full bisnis kalau nggak salah. Saya pakai yang gratisan.
Teman-teman yang pernah ikut pelatihan Microsoft 365, insya Allah punya ini ya Microsoft Edge ini. Coba dimanfaatkan. Di sini ada ramalan cuaca. Ini misalnya Tegal Sari, Jawa Timur. Ini kawasan saya ya, Surabaya, Kecamatan Tegal Sari. Suhu saat ini 33 derajat. Ini kemungkinan nanti Jumat besok ya. Besok hujan sampai hari Senin. Hujan dan petir. Ini perakiraan cuaca. Belum lagi beritanya juga berita yang lumayan up to date ya. Nah, ini ada iklan belanja online. Nah, ini yang sudah saya baca pagi tadi. Ini ada teknologi yang luar biasa, bisa meningkatkan kecepatan internet kita lebih dari 5 kali. Luar biasa. Di yang langganan 10 Mbps bisa menjadi 50. Ya, harganya memang masih mahal ya, sekitar hampir 1 jutaan ya. Tapi kalau beli lebih dari 1 lebih murah ya. Nabung nunggu TPP nanti beli. Nah, ini banyak berita nih, emak-emak naik motor kena apes diseruduk mobil tapi endingnya malah begini dan seterusnya. Jadi ini kalau misalnya kita bayangkan ini koran, berapa tumpuk di meja tamu kita baca ini. Dan beritanya baru-baru juga, yang lama juga ada tapi nggak lama banget lah. Ini pilihannya juga sangat variatif ya. Ini ada berita tentang virus, tentang berita utama, berita dan seterusnya ini. Dunia, teknologi, ekonomi, olahraga dan seterusnya. Banyak banget. Silahkan. Nah, ini berita politik ini. Kritik pemuda suka demo, Megawati minta Jokowi tak manjakan generasi. Nah, bagi mereka yang masih suka baca berita politik bisa menikmati hal-hal seperti ini. Saya sudah mulai mengurangi ya, bikin stres ya baca politik. Saya lebih memilih berita-berita yang seperti ini, berita tentang teknologi, berita tentang kesehatan gitu. Kalau artis-artis ini saya nggak suka ya, apalagi yang berita-berita tentang gosip seperti ini, kronologi ini kita menjadi tindih dinas dan seterusnya. Males saya, nggak penting bagi saya, nggak ada manfaatnya. Saya nggak mau tahu urusan seperti ini. Cari berita-berita yang lucu, misalnya kan aksi bocah bikin vlog naik mobil jadi sorotan warganet. Mobil jadi gak jalan. Lucu-lucu yang kini ini menarik untuk hiburan ya. Jadi supaya di masa pandemi ini kita tidak stres ya. Saya yakin banyak di antara kita yang sudah mulai bosan ya, mulai bosan membaca postingan di di WhatsApp yang jumlahnya banyak, di grup-grup yang juga banyak. Ini saya juga kadang-kadang nggak saya baca, langsung saya hapus gitu. Begitu teman-teman, selamat mencoba menggunakan Microsoft Edge ini. Dulu saya di sini, seingat saya laptop saya sebelum saya instalasi Microsoft Edge, di sini dulu ada namanya Microsoft Internet Explorer kalau nggak salah di sini dulu, yang simbolnya huruf E itu ya. Sekarang mirip huruf E juga, cuma ini menjadi Edge, jadi punyanya Microsoft. Itu pengguna Microsoft 365 insya Allah sudah familiar ya, sudah banyak belajar tentang Microsoft Suite, kemudian dan macam-macam produk Microsoft. Jadi kapan-kapan saya ingin mengupas apa sih perbedaan produk Microsoft Excel misalnya dengan Google Spreadsheet ya, hampir sama-sama Excel ya, mirip dengan Excel tapi ada beberapa keunggulan di masing-masing. Baik teman-teman, selamat mencoba Microsoft Edge seperti berlangganan koran gratis seumur hidup ya. Dan sampai ketemu di info-info menarik dari channel Gus Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.